Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu peserta dari forum konsultasi publik yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat dari kelanjutan kegiatan Reksosek 2022 lalu adalah petugas yang bernama administrator. Munculan petugas yang bernama administrator ini memunculkan banyak sekali pertanyaan. Dari apa kerjanya, bagaimana sistem kerjanya, berapa honornya, dan apa saja yang harus dilakukan ketika si administrator bergabung atau mengikuti forum konsultasi publik bersama asisten fasilitator. Secara umum, peserta FKP nanti adalah peserta yang terdiri dari asisten fasilitator yang terdiri dari 2 orang dan administrator yang terdiri dari 1 orang dalam satu tim. Namun, untuk keseluruhan peserta forum konsultasi publik FKP Reksosek 2022 ini akan terdiri dari untuk level desa kelurahan itu akan ada 12 ketua SLS dalam satu FKP atau yang mewakili yang paham mengenai keadaan masyarakat setempat ketika itu adalah forum konsultasi publik tingkat desa atau kelurahan. Nah, tapi ketika akan adanya forum konsultasi publik tingkat kecamatan, maka nanti akan ada pertemuan antara lurah, kades, dan camat untuk membahas masalah FKP yang akan diselenggarakan di level desa atau kelurahan. Lalu fasilitator ini adalah perwakilan dari untuk FKP kecamatan adalah fasilitatornya adalah camat itu sendiri, sementara untuk FKP desa atau kelurahan, fasilitatornya adalah kepala desa, lurah atau aparat desa atau kelurahan yang sudah ditunjuk. Jadi, setiap fasilitator dalam setiap desa atau kelurahan itu berbeda tergantung siapa yang ditunjuk dari wilayah desa atau kelurahan tersebut. Lalu asisten fasilitator ini sebenarnya diutamakan organik, tapi karena untuk ketersediaan organik yang tidak memenuhi untuk kuota asisten fasilitator, di mana asisten fasilitator dibutuhkan 2 orang dalam satu tim, maka asisten fasilitator ini akhirnya direkrut dari mitra prioritas yang ada di BPS. Kemudian untuk administrator itu 1 orang. Pada dasarnya sama dengan asisten fasilitator, administrator ini diutamakan juga dari organik BPS. Namun karena orang-orang yang ada dalam kantor BPS Kabupaten Kota itu sendiri tidak memenuhi untuk mencukupi kebutuhan administrator dalam satu kabupaten, maka akhirnya juga direkrut dari mitra BPS yang berpengalaman. Selain dari asisten fasilitator, administrator, fasilitator tadi juga nanti akan ada yang namanya tokoh masyarakat, tokoh agama atau adat, ketua atau pengurus lembaga desa, babinsa, dan babin kamtipmas. Jadi orang-orang inilah yang akan ada dalam FKP atau forum konsultasi publik tingkat desa dan tingkat kelurahan. Lalu pertanyaan barunya adalah apa tugas dari administrator? Untuk tugas administrator pada dasarnya adalah seperti katanya, mempersiapkan administrasi. Jadi administrator itu orangnya yang disiapkan adalah administrasinya. Administrasinya berupa apa saja? Administrasinya sebenarnya itu secara keseluruhan itu cukup banyak, dari mempersiapkan undangan, terus membuat SPJ, transport peserta FKP, terus membuat absen atau daftar hadir, membuat berita acara, menyiapkan konsumsi, menyediakan alat tulis yang dibutuhkan, lalu nanti juga setelah selesai melakukan pembayaran dari peserta FKP tadi. Jadi dalam artian nanti si administrator ini ketika akan forum konsultasi publik itu kemungkinan besar akan membawa uang untuk membayarkan honor dari atau transport dari peserta forum konsultasi publiknya, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Nah, tugas administrator yang lain itu adalah bertanggung jawab dalam hal pengurusan registrasi peserta FKP. Jadi registrasi itu berarti mengisi absen atau daftar hadir yang ada. Jadi absen atau daftar hadir itu sudah dipastikan, sudah ditandatangani semua oleh para peserta lapan.
Lalu, administrator ini juga akan memastikan kelengkapan dokumen administrasi. Kelengkapan dokumen administrasi sebenarnya nanti akan disiapkan oleh BPS Kabupaten Kota. Draftnya sudah akan disiapkan oleh BPS Kabupaten Kota. Hingga nanti administrator itu apakah nanti mencetak sendiri atau dibantu oleh pihak BPS Kabupaten Kotanya untuk mencetak. Yang jelas, fasilitator nanti akan membawa kelengkapan itu dan sudah disiapkan oleh pihak BPS Kabupaten Kotanya. Lalu, kelengkapan dokumen administrasi lengkap yang akhirnya adalah administrator itu akan menyusun atau membuat laporan pelaksanaan FKP. Ini cenderungnya seperti notulen atau apa saja yang terjadi dalam kegiatan forum konsultasi publik tersebut. Jadi, si administrator ini nanti akan mencatat setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta rapat, jawabannya apa, dan ketika ada masalah, bagaimana cara menindaklanjuti masalah itu dalam forum konsultasi publik tadi. Jadi, akan ada kelengkapan SPJ yang berupa notulen dari kegiatan forum konsultasi publik. Dan jangan lupa juga bahwa nanti juga harus juga dilengkapi dengan yang namanya bukti berupa dokumentasi foto kegiatan. Lalu sudah tahu tugas administratornya apa dan tugas asisten fasilitatornya apa, seperti yang sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya. Tugas asisten fasilitator itu sama pada dasarnya dengan tahun 2015 lalu, adalah mengarahkan asisten fasilitatornya nanti, mengarahkan para peserta rapat untuk mengisi dokumen yang sudah ditetapkan, lalu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para peserta rapat, dan kemudian nanti akan bersama fasilitator, bersama tim yang ada, tim mereka yang terdiri dari dua asisten fasilitator dan administrator tadi, bersama-sama melengkapi kelengkapan dokumen administrasinya juga. Itu harus dipastikan bahwa satu tim itu administrasinya lengkap dan hasil forum konsultasi publik hari itu juga harus dipastikan sudah di-entry di minimal 2 hari setelah pelaksanaan forum konsultasi publik. Nah, sekarang ketika sudah tahu ada tugas administratornya, sudah tahu tugas asisten fasilitatornya apa, lalu yang perlu teman-teman pastikan juga adalah bahwa kata-kata ini ada poin 4 ini adalah memastikan kelengkapan dokumen administrasi. Nah, yang namanya kelengkapan itu dalam pelaksanaan forum konsultasi publik tidak hanya kelengkapannya berupa SPJ, absen, notulen, dan lain-lain. Artinya dalam artian si administrator ini akan bertanggung jawab dari awal sampai akhir tadi. Dari awal mulainya FKP sampai dengan akhir selesainya FKP, dan data tersebut sudah finish gitu. Sudah finish dalam artian sudah terkirim di website yang sudah ditentukan. Makanya dari awal saya mengatakan ini adalah kerja tim. Nah, lalu untuk honornya bagaimana? Untuk pembayaran peserta FKP sebenarnya terdiri dari beberapa macam. Cuman karena kita sekarang membahasnya mengenai asisten fasilitator dan administrator, jadi kita fokus saja ke sini. Masalah honor dari Babinsa, Babin Kantipmas, lalu honor camat, lalu honor peserta rapat, itu nanti teman-teman akan tahu sendiri pada saat pelaksanaan. Tapi yang jelas sekarang teman-teman pengen tahu itu, teman-teman bergabung menjadi asisten fasilitator, bergabung menjadi administrator, dibayarnya berapa. Nah, untuk asisten fasilitator sendiri, asisten fasilitator ini akan dibayar berupa uang harian full day. Full day itu untuk di BPS itu harian full day-nya itu sebesar 95.000 per hari. Itu 95 per hari per rapat. Jadi ketika teman-teman memaksakan diri untuk rapatnya itu 2 rapat dalam satu hari, itu hanya akan dibayar 1. Jadi kalau dia di dalam desa itu ada 2 rapat, ya dibuat 2 hari, jangan dibuat dalam 1 hari. Kalau dibuat 1 hari artinya cuma dibayar 95.000. Nah, selain 95.000 nanti akan dapat juga yang namanya transport lokal sebesar 150.000. Jadi totalnya untuk asisten fasilitator mitra itu adalah 95.000 ditambah dengan transport lokal.
Di slide ini dibunyikan bahwa untuk uang transport lokal tadi dapat disesuaikan dengan SK KPA masing-masing daerah. Itu artinya masing-masing daerah itu sudah punya SK untuk uang transport dari kecamatan ke desa itu kisarannya berapa. Dan untuk uang transport dari kabupaten ke kecamatan atau ke desa juga sudah ada kisarannya. Sehingga ketika dapat disesuaikan dengan SKKPA masing-masing daerah, artinya nanti lihat di wilayah masing-masing perkiraan transport dari kecamatan ke desanya berapa. Transport dari desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke desa inilah yang akan diterima oleh asisten fasilitator. Ingat, itu catatannya adalah per hari. Ketika teman-teman satu hari rapatnya ada 2, ya dibayarnya satu hari. Walaupun dalam hari yang sama itu ada 2 rapat. Nah, jadi untuk amannya biar bisa dibayar 2 hari itu 2 rapat dilaksanakan dalam 2 hari yang berbeda, jangan dalam satu hari. Begitu juga dengan administrator. Administrator juga pembayarannya sama dengan sistem asisten fasilitator tadi. Ketika dalam 2 rapat satu desa diadakan dalam satu hari, ya teman-teman dibayar satu hari. Tapi ketika ada 2 rapat dalam satu desa kelurahan itu dilaksanakan dalam 2 hari, berarti teman-teman dapatnya dalam 2 hari, bukan dalam satu hari. Bedanya begitu. Jadi kalau ada 2 rapat, ya bikinlah 2 hari, jangan dibuat satu hari. Nah, administrator juga sama, dibayar berupa uang harian full day sebesar 95.000, lalu dibayar transport lokal sebesar 150.000. Ini juga untuk administrator mitra, bukan untuk organik BPS. Karena ada pengecualian, kalau untuk organik BPS itu rata-rata mereka sudah memegang atau menggunakan kendaraan dinas berupa motor dinas. Maka yang organik BPS ini tidak mendapatkan uang transport lokal, tapi hanya mendapatkan uang harian full day. Jadi pada intinya, pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Reksosek 2022 yang akan diselenggarakan pada 2-21 Mei 2023 nanti adalah kerjasama tim. Bagaimana teman-teman nanti saling bekerjasama untuk menyelesaikan forum konsultasi publik dan melengkapi kelengkapan administrasi dari forum konsultasi publik yang diselenggarakan. Jadi tidak ada salahnya administrator membantu asisten fasilitator dan asisten fasilitator membantu administrator. Itulah yang namanya kerja sama tim sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan harapan kita nanti pada saat penerapan kebijakan dari data yang sudah kita bahas bersama pihak desa kelurahan adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.